warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifatul Aulia dari NIM 24070260004 dari kelas gizi 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anatomi fisiologi yang berjudul sistem syaraf. Di sini yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pengantar sistem saraf, yang kedua ada komponen sistem saraf, yang ketiga ada jenis sistem syaraf, yang keempat ada cara kerja sistem syaraf, yang kelima ada gangguan pada sistem syaraf, dan yang keenam ada fungsi sistem saraf. Pengantar sistem syaraf. Apa sih itu sistem syaraf? Menurut Dr. Richard Restad, MD, ahli neurologi dari Amerika Serikat, sistem saraf adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab atas semua aktivitas tubuh, mulai dari fungsi sadar seperti berpikir dan berbicara, hingga fungsi otomatis seperti detak jantung dan pernafasan. Komponen sistem syaraf. Komponen sistem syaraf. Sistem saraf sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat, dan yang kedua itu ada sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat dibagi menjadi dua lagi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Pada otak dibagi menjadi tiga lagi, seperti otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebrium, dan sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Sedangkan pada sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu saraf somatis atau sadar, dan saraf otonom atau tak sadar. Pada saraf somatik atau sadar dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu 12 pasang saraf otak atau kranial, dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Dan pada saraf otonom atau tak sadar dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada saraf simpatik, dan yang kedua itu ada saraf parasimpatik. Selanjutnya kita akan membahas sistem syaraf pusat. Sistem saraf pusat atau biasa kita singkat SSP adalah bagian utama dari sistem saraf yang berfungsi untuk mengendalikan hampir semua aktivitas tubuh, termasuk pikiran, perasaan, gerakan, dan persepsi sensorik. Organ utamanya itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita akan membahas otak. Otak adalah organ utama sistem saraf pusat yang mengatur pikiran, perasaan, gerakan, dan fungsi tubuh. Otak memerlukan 20% dari oksigen di dalam tubuh. Bagian-bagian utama otak itu ada otak besar atau cerebrum yang merupakan bagian terbesar, ada otak kecil atau cerebrium yang letaknya ada di bawah otak besar dekat belakang kepala, dan yang terakhir itu ada sumsum lanjutan, letaknya di bawah otak besar dekat belakang kepala. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berbentuk seperti tabung panjang dan berada di dalam tulang belakang atau vertebrae. Fungsi utamanya untuk menghubungkan otak dengan tubuh dan mengatur gerak refleks. Jumlahnya itu ada sekitar 33 ruas dengan panjang lebih dari 45 cm dan garis tengah lebih dari 12 mm. Terdiri dari materi abu-abu yang berada di tengah dan berbentuk seperti kupu-kupu, dan materi putih yang mengelilingi bagian abu-abu. Selanjutnya ada sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi atau SST atau Peripheral Nervous System atau PNS adalah bagian dari sistem saraf yang berada di luar sistem saraf pusat. SST menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang atau SSP dengan organ, otot, dan kulit. Sistem ini berfungsi sebagai jaringan kabel komunikasi antara pusat kendali seperti otak dan sumsum tulang belakang dan seluruh tubuh. Dibagi menjadi dua, yang pertama itu ada saraf somatik dan yang kedua itu ada saraf otonom. Kita akan membahas saraf somatik. Saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf tepi yang mengendalikan gerakan sadar pada tubuh. Artinya, sistem ini memungkinkan kamu menggerakkan otot rangka secara sengaja seperti berjalan, menulis, mengangkat benda, ataupun melompat. Fungsi utamanya itu untuk mengatur semua aktivitas motorik sadar atau volunter dan untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan alat rangka. Saraf somatik dibagi menjadi dua, saraf kranial yang 12 pasang yang berfungsi untuk membawa sinyal keluar dari otak, dan saraf spinal atau 31 pasang yang berfungsi membawa sinyal keluar dari sumsum tulang belakang. Yang kedua ada saraf otonom.
Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur fungsi tubuh secara otomatis dan tidak disadari. Sistem ini bekerja tanpa kamu perlu berpikir. Fungsi utamanya itu yang pertama ada mengontrol organ dalam seperti jantung, paru-paru, lambung, usus, dan lain-lain untuk mengatur keseimbangan internal tubuh atau hemostasis dan bekerja terus-menerus bahkan saat kamu tidur. Saraf otonom dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem saraf simpatik, adalah bagian dari sistem saraf otonom yang berperan dalam mengatur respon tubuh terhadap situasi darurat, stres, ataupun bahaya. Lalu yang kedua itu ada sistem saraf parasimpatik, adalah bagian dari sistem saraf otonom yang berfungsi untuk mengatur kondisi tubuh saat saat istirahat dan dalam keadaan yang tenang. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada neuron atau sel saraf, yang kedua ada neuroglia, dan yang terakhir itu ada sinapsis. Yang pertama kita akan membahas neuron atau sel saraf. Neuron merupakan unit dasar sistem saraf yang menghantarkan impuls listrik. Terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama itu ada dendrit yang berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain. Yang kedua ada badan sel atau soma untuk mengolah informasi. Dan yang terakhir itu ada akson yang berfungsi membawa sinyal ke neuron lain atau efektor seperti otot atau kelenjar. Klasifikasi neuron. Neuron dibagi menjadi dua berdasarkan fungsi dan berdasarkan struktur. Berdasarkan fungsi, neuron dibagi menjadi tiga, ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron interneuron. Sedangkan berdasarkan strukturnya, neuron dibagi menjadi tiga, ada neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Yang kedua ada neuroglia. Neuroglia atau sel glial adalah sel pendukung di sistem saraf yang membantu dan melindungi neuron atau sel saraf. Mereka tidak menghantarkan impuls, tapi sangat penting agar neuron bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga ada sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara dua neuron atau antara neuron dan sel lain, seperti otot. Di sinapsis inilah impuls saraf diteruskan dari satu sel ke sel lainnya. Jenis-jenis sinapsis ada dua, yaitu sinapsis kimia dan sinapsis listrik. Lalu apa aja sih cara kerja sistem saraf? Yang pertama itu untuk menerima rangsangan atau stimulus. Ini biasanya terjadi di indera mata, kulit, telinga untuk menangkap rangsangan. Contohnya kulit merasakan panas dan mata melihat cahaya. Lalu yang kedua itu ada mengirim sinyal ke otak. Saraf sensorik mengirim info ke otak atau sumsum tulang belakang. Info ini berbentuk impuls listrik. Yang ketiga ada otak memproses dan memberi perintah. Otak akan menyusun respon atas rangsangan, misalnya, itu panas gerakan tangan. Terus yang terakhir itu ada sinyal dikirim ke otot. Saraf motorik membawa perintah dari otak ke otot atau organ. Lalu ada gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf adalah kondisi yang mempengaruhi fungsi normal sistem saraf pusat dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, saraf-saraf yang menjalar ke seluruh tubuh. Gangguan ini bisa bersifat fisik, fungsional, atau struktural. Yang pertama itu ada stroke. Stroke adalah gangguan pada otak yang terjadi akibat terhentinya aliran darah ke sebagian area otak, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Akibatnya, sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit, dan hal ini bisa menyebabkan kerusakan permanen, kecacatan, atau bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Penyebabnya itu karena aliran darah ke otak tersumbat atau pecah, lalu gejalanya itu lumpuh mendadak, sulit bicara atau wajah mencong, dan dampaknya kelumpuhan, kesulitan bicara, bahkan kematian. Yang kedua ada meningitis. Meningitis adalah peradangan pada meningen, yaitu selaput pelindung yang menyeliputi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Meningitis merupakan kondisi serius yang dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan saraf permanen, atau bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Penyebabnya adalah infeksi pada selaput otak atau meninges, biasanya oleh virus atau bakteri. Gejalanya biasanya demam tinggi,
leher kaku, sakit kepala yang hebat. Bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Yang keempat ada epilepsi atau ayan. Epilepsi atau ayan adalah gangguan sistem saraf pusat atau neurologis yang ditandai dengan aktivitas listrik abnormal di otak yang menyebabkan kejang berulang terkontrol. Kejang bisa berupa gerakan tubuh tak sadar, kehilangan kesadaran, atau perubahan perilaku dan emosi. Penyebabnya itu bisa dari cedera kepala atau kecelakaan, jatuh atau trauma, bisa ada komplikasi saat lahir, kekurangan oksigen ke otak, dan kelainan genetik yang merupakan bawaan sejak lahir. Gejalanya itu bisa seperti kejang-kejang, kehilangan kesadaran sementara. Bisa dipicu oleh stres, kurang tidur, ataupun cahaya. Yang keempat ada Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit degeneratur otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan perilaku secara bertahap. Penyakit ini merupakan penyebab paling umum dari demensia dan biasanya menyerang orang berusia lanjut. Penyebabnya itu degenerasi atau kerusakan sel otak. Untuk gejalanya bisa hilang ingatan, bingung, dan sulit bicara. Yang terjadi pada otak penderita Alzheimer adalah penumpukan plak penumpukan plak beta amiloid di antara sel saraf dan pembentukan protein atau yang abnormal di dalam sel otak. Lalu ada fungsi sistem saraf. Sistem saraf menerima informasi dari lingkungan eksternal maupun internal melalui reseptor sensorik, misalnya pada kulit, mata, maupun telinga. Otak dan sumsum tulang belakang memproses informasi yang diterima, menginterpretasikannya, lalu memutuskan respon yang sesuai. Sistem saraf mengirimkan sinyal ke otot dan kelenjar untuk melakukan aksi seperti bergerak ataupun mengeluarkan hormon. Sistem saraf mengatur gerakan sadar dan refleks otomatis untuk menjaga kesehatan tubuh, mengatur emosi dan perilaku seperti marah dan takut ataupun senang. Kesimpulannya, sistem saraf merupakan sistem pengatur utama dalam tubuh yang bertanggung jawab mengendalikan berbagai fungsi, mulai dari gerakan sadar hingga proses otomatis seperti detak jantung dan pencernaan. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan seluruh tubuh. Cara kerja sistem saraf meliputi penerimaan rangsangan, pemrosesan informasi di otak atau sumsum tulang belakang, dan pengiriman perintah ke otot atau organ untuk menghasilkan respon. Sistem saraf somatik mengatur aktivitas yang disadari, sementara sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang berlangsung tanpa kesadaran. Gangguan pada sistem saraf dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti stroke, epilepsi, dan penyebab Parkinson. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem saraf sangatlah penting untuk menjaga kualitas hidup dan fungsi tubuh yang optimal. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.